Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Dwi Rahmawati dengan NIM 4512420006 akan memaparkan tentang kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, mengetahui alat, bahan, serta rambu-rambu kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Yang kedua, mengetahui potensi bahaya penggunaan alat dan bahan di laboratorium. Yang ketiga, yaitu mengetahui penanggulangan risiko bahaya penggunaan alat dan bahan di laboratorium ketika terjadi kecelakaan. Nah, menurut Permen LHK nomor 23 tahun 2020, laboratorium adalah lembaga yang melakukan satu atau lebih kegiatan yang meliputi pengujian, kalibrasi, dan pengambilan contoh terkait dengan pengujian atau kalibrasi berikutnya. Nah, dalam Permen LHK nomor 23 tahun 2020, persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium bagi laboratorium lingkungan yang telah menerapkan sistem SMK 3 atau sistem manajemen keselamatan kerja, yaitu yang pertama, laboratorium harus melakukan safety induction. Yang kedua, laboratorium harus memiliki kebijakan dan prosedur yang terdokumentasi untuk keselamatan dan kesehatan kerja personel. Yang ketiga, laboratorium harus memiliki prosedur tanggap darurat. Yang selanjutnya adalah laboratorium harus memiliki penyerap bahan kimia dan penyerap untuk cairan-cairan yang menimbulkan rasa terbakar. Selanjutnya, laboratorium harus mempunyai bahan penetral tumpahan asam yang berupa soda ash atau sodium karbonat atau cairan basah. Yang selanjutnya adalah laboratorium harus memiliki perangkat keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Nah, untuk mengetahui simbol-simbol bahan kimia di laboratorium, maka ada beberapa label. Yang pertama yaitu eksplosif atau mudah meledak, oxidizing atau mudah beroksidasi, extremely flammable atau mudah terbakar, korosif atau menyebabkan iritasi dan korosi atau karat, dangerous for environment atau berbahaya bagi lingkungan, harmful atau bahaya, highly flammable atau sangat mudah terbakar, toxic atau beracun, iritan atau menyebabkan iritasi, dan yang terakhir adalah very toxic atau sangat beracun. Nah, selanjutnya adalah alat pelindung diri di laboratorium, yaitu yang pertama jas laboratorium. Jas laboratorium ini berguna sebagai pelindung tubuh dari bahan kimia yang dapat menyebabkan luka. Yang kedua adalah pelindung wajah, yaitu digunakan untuk melindungi muka dari panas, api, dan percikan material panas. Yang ketiga yaitu goggles atau kacamata yang berfungsi untuk melindungi mata dari percikan bahan yang meledak atau menguap selama di laboratorium. Selanjutnya adalah sarung tangan panjang. Sarung tangan ini mempunyai kriteria baik ketika mencapai siku. Nah, sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi tangan dari cacaran bahan kimia yang membuat kulit merasa terbakar atau melepuh. Yang selanjutnya ada pelindung telinga, digunakan untuk melindungi telinga dari kebisingan yang dihasilkan oleh alat-alat tertentu. Nah, selanjutnya ada sepatu. Nah, sepatu tertutup ini berfungsi untuk melindungi kaki dari tumpahan bahan kimia. Yang selanjutnya ada masker yang berfungsi untuk melindungi hidung dan mulut agar tidak menghirup atau menelan bahan kimia. Yang terakhir yaitu sepatu boot. Ini fungsinya masih sama dengan sepatu yang tadi saya sebutkan, yaitu berfungsi untuk melindungi kaki dari api atau tekanan tertentu, melindungi kaki dari tumpahan larutan bahan kimia yang berbahaya yang bisa membuat iritasi atau terbakar. Selanjutnya ada alat dan bahan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Yang pertama yaitu ada kasa steril. Nah, kasa steril ini digunakan untuk menutup dan membersihkan luka. Yang kedua yaitu ada perban, di mana berfungsi untuk menutup dan membalut luka agar tidak mengalami gesekan dengan pakaian dan infeksi dari luar. Yang selanjutnya ada plester. Plester ini berfungsi untuk perekat
dan untuk menutup luka secara sempurna. Selanjutnya ada plester cepat. Nah, ini untuk menutup dan berfungsi untuk menutup luka akibat goresan atau sayatan yang tergolong kecil. Nah, selanjutnya ada kapas, yaitu digunakan untuk membersihkan luka dan sebagai bantalan luka. Yang selanjutnya adalah kain segitiga. Nah, ini berfungsi untuk menekan terjadinya pembengkakan pada cedera. Nah, selanjutnya ada gunting, yaitu untuk memotong perban, memotong plester sesuai dengan ukuran yang diperlukan. Yang selanjutnya ada peniti, yaitu untuk merapikan balutan. Selanjutnya adalah sarung tangan sekali pakai. Nah, ini berfungsi untuk mencegah tercampurnya bakteri atau virus ketika sedang merawat korban. Nah, selanjutnya adalah masker yang berfungsi sebagai pelindung mulut dan hidung saat merawat korban. Nah, selanjutnya ada pinset. Ini digunakan untuk mengambil alat steril ataupun benda asing atau kotoran yang terletak pada luka. Yang selanjutnya ada senter, di mana ini digunakan untuk melihat luka atau pupil mata korban saat korban atau yang mengalami kecelakaan itu pingsan. Nah, selanjutnya adalah gelas untuk cuci mata. Nah, ini digunakan untuk mencuci atau membilas mata dari kotoran atau kontak bahan kimia. Dan selanjutnya ada kantong plastik, yaitu sebagai wadah atau tempat bagi peralatan atau bahan-bahan yang setelah kita gunakan. Yang selanjutnya yaitu ada Aquades. Nah, Aquades atau larutan salin ini digunakan untuk membersihkan kotoran di mata dan juga membersihkan luka. Yang selanjutnya adalah povidone iodine atau biasa kita sebut dengan betadine. Nah, obat ini adalah sebagai obat antiseptik yang digunakan untuk mengobati luka tersayat atau tergores yang tidak dalam. Selanjutnya ada alkohol 70%, di mana ini digunakan untuk antiseptik luka dan juga bisa digunakan sebagai perangsang obat yang sedang pingsan. Dan yang terakhir adalah buku panduan P3K, yaitu digunakan sebagai panduan dalam pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, untuk selanjutnya adalah prosedur tanggap darurat. Yang pertama yaitu pada kasus kebakaran. Yang pertama, perseorangan tidak berkewajiban untuk memadamkan api, tetapi sukarelawan mungkin bisa memadamkan api yang relatif kecil, yaitu menggunakan APAR atau alat pemadam kebakaran. Nah, selanjutnya, jika pakai terbakar, berguling di lantai untuk memadamkan api atau menggunakan fire blanket atau selimut api. Yang selanjutnya yaitu membunyikan tanda bahaya. Yang selanjutnya keluar dari gedung dan berkumpul di titik kumpul atau assembly point dan menunggu kedatangan aparat berwenang yang biasanya adalah petugas pemadam kebakaran. Nah, yang selanjutnya dalam kasus terpapar bahan kimia di mata, yaitu dengan melakukan secepat mungkin membilas mata dengan air selama setidaknya 15 menit. Jika tidak tersedia pancuran air mata, siramkan air ke mata yaitu selama 15 menit. Yang kedua, jika memakai lensa kontak, maka lensa kontak harus dilepas selama 15 menit pembilasan. Dan yang ketiga, segera periksakan ke petugas medis tanpa memandang parah atau tidak akibat yang terlihat. Yang selanjutnya yaitu dalam kasus terpapar bahan kimia di kulit atau pakaian. Yang pertama yang harus dilakukan adalah membilas dengan air tidak kurang dari 15 menit. Untuk paparan yang banyak harus digunakan safety shower seperti pada gambar. Yang kedua yaitu ketika membilas secepatnya tanggalkan pakaian dan perhiasan yang terkontaminasi dari bahan kimia yang terpapar bahan kimia. Dan ini harus hati-hati ketika melepas kaos atau sweater tanpa kancing karena harus melepas melalui kepala. Nah, ini untuk mencegah kontaminasi di mata. Yang selanjutnya yaitu membaca MSDS untuk mengetahui adanya akibat yang akan timbul kemudian. MSDS ini adalah sebuah labeling bahan kimia yang ada di laboratorium seperti menyebabkan korosi, iritasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah buang pakaian yang terkontaminasi atau cuci secara terpisah dari pakaian lain.
Nah, selanjutnya adalah prosedur tanggap darurat dalam kasus menghirup uap bahan kimia. Yang pertama, segera tutup wadahnya, buka jendela atau tingkatkan ventilasinya, dan pindah ke ruangan atau tempat yang memiliki udara segar. Yang selanjutnya, jika gejala semacam sakit kepala, iritasi hidung atau tenggorokan, pusing atau mual-mual terus terasa, segera hubungi petugas medis dan jelaskan bahan kimia yang terhidup sesuai dengan MSDS. Nah, yang selanjutnya yaitu periksa MSDS untuk mengetahui pengaruh kesehatan apa yang akan timbul termasuk yang tidak timbul seketika. Nah, selanjutnya adalah prosedur tanggap darurat dari bahan kimia yang tertelan, yaitu segera ke unit gawat darurat rumah sakit terdekat untuk mengetahui potensi bahaya yang ditimbulkan dari bahan kimia tersebut. Dan yang kedua, jangan paksa untuk memerintahkan kecuali diminta oleh petugas medis. Nah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.